Teriakan Xiao Yan seperti guntur yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang akan menghilang berhenti sejenak karena suaranya. Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Saat pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah sepertinya merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, kabut abu-abu meledak di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu anehnya menghilang menjadi tidak ada. Sekelompok kabut abu-abu yang meledak dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao Yan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan menembak, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat dan dengan lembut mengutuk orang ini. Kenapa dia tidak berani melihatku? Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Kamu kenal dengan orang itu dari sebelumnya?" Jika tebakanku benar, orang itu seharusnya menjadi temanku sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiao Yan tertawa pahit. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah Little Fairy Doctor yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosinya tampaknya cukup besar ketika aku bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu denganmu adalah karena ini. Medusa tidak menekan Xiao Yan atas masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang dia hanya bisa menghirup udara dengan lembut. Dari situasinya, tampaknya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, sudah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Xian masih di lembah, kata Medusa. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Little Fairy Doctor, saya mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda selama tahun-tahun ini. Tapi saya katakan saat itu tidak peduli bagaimana Anda berubah. Saya, Xiao Yan, masih akan melihat Anda sebagai teman saya." Janji ini belum terguncang sedikit pun bahkan sampai sekarang. Suara Xiao Yan berguling di atas pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa douki. Itu lama kemudian sebelum berangsur-angsur menghilang. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sosok hitam melihat sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung tempat bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu meraih erat ke sebuah batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan meraihnya. Suara "Cici" berlanjut tanpa henti. Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam yang dalamnya 1 inci tertinggal di atas batu besar itu. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam ingatannya diam-diam naik. Pemuda itu bernama Xiao Yan juga muncul. Xiao Yan. Suara wanita yang jelas yang membawa ingatan jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya.
Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak terduga aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Saya datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju mengalir turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari saat itu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya mengungkapkan tambahan abu-abu ungu. Sekilas, itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah ini yang dipandang seperti penuai suram di dalam kekaisaran Chuyun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Saya hanya berharap untuk selamanya mempertahankan Little Fairy Doctor semacam itu di hati Anda dan bukan yang sekarang yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Wanita racun. Hanya saja saya tidak menyangka kata-kata yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Nasibku seperti ini. Lahir dari bencana dan mati di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari belakang kemudian bergejolak di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajah, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan Little Fairy Doctor. Itu adalah senyum yang sama yang menyebabkan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di kota Kingsan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyum itu seperti epipilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu melirik lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan diam-diam menghilang. Pada saat Xiao Yan dan Medusa kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Xian telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya segera menjadi cemas. Tidak terduga racun dari Little Fairy Doctor sebenarnya menakutkan ini. Xian hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan rasa takut dan benci. Meskipun wajah Xian merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiao Yan dan Medusa saat melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi jauh lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Xian dan memasukkan benang douki ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan bahkan sedikit jejak racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak terduga bahwa penawar racun yang dia sempurnakan sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada udara beracun ini. Bagaimana kabarnya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiao Yan. Saya tidak dapat menemukan di mana hal-hal yang salah. Sepertinya racun itu tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racunnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Xian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang dilemparkan Little Fairy Doctor sebelumnya muncul di tangannya. Medusa di sisinya merajut alisnya erat-erat ketika dia melihat ini. Dia menuntut, Anda ingin menggunakan benda yang diberikan sosok itu kepada Anda? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang aneh ini kepada Anda benar-benar penawarnya? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Xian dirugikan? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Medusa. Dia tidak berpikir yang terakhir sudah mulai menghargai Xian sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya percaya dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda.
Medusa juga ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lagi pula, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan khawatir saat melihat Xiao Yan menuangkan pil obat merah terang dari botol giok. Xiao Yan mengangguk tak berdaya. Dia memasukkan pil obat itu ke mulut Xian. Yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, sepertinya rasa pil obat ini tidak enak, mengakibatkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Xian segera mulai menghilang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam beberapa saat. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Yang pertama menyeka keringat dingin dari wajahnya. Dia tertawa pahit. Tidak terduga bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tak berdaya oleh sejumlah gas beracun acak oleh Little Fairy Doctor. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak ke tingkat di mana bahkan Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi sangat tidak terduga. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Tatapannya terlempar ke arah pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia berpikir tentang bagaimana gadis yang baik dan imut itu harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama tahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun Little Fairy Doctor, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiao Yan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan membuang pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kekuatannya untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Huang. Xiao Yan memiliki firasat di dalam hatinya dia mungkin masih melihat Little Fairy Doctor lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan terjadi ketika mereka bertemu berikutnya. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah karena benar-benar lenyap setelah Little Fairy Doctor pergi. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, diam-diam menghela nafas lega. Dia juga tahu yang pertama saat ini bukan gadis yang baik sejak saat itu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu adalah masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan rasakan dengan jelas saat dia membantu Nalanjie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara detail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya menyebabkan bahkan saat ini dia menjadi sedikit tergerak. Tidak terduga lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan mata banyak alkemis memerah karena iri. Bagaimanapun, daya tarik bahan obat langka untuk seorang alkemis tidak jauh lebih lemah dari formula obat dan kuali obat. Xiao Yan awalnya bermaksud mengusir semua binatang ajaib di dalam lembah. Namun, Xian buru-buru menghentikannya. Dia tahu Xiao Yan akan melakukan retret.
Binatang ajaib ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan tentu saja tidak bersikeras untuk mendapatkan jalannya sejak Xian menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir jika lembah memiliki hewan ajaib ini, mereka secara kebetulan akan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang secara tidak sengaja memasuki lembah ini, hewan ajaib ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakut-nakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiao Yan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini dia perbaiki cukup besar. Dia tidak hanya berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3, Migti Huang Pil, sebagai hadiah tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki Dou Spirit Pills. Semua ini bukan pil obat biasa. Memurnikan mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiao Yan dari penyulingan pil. Xiao Yan juga menginstruksikan Xian dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai 2 kali lipat efek dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Selain itu, ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Xian tiba-tiba mulai menaikkan kultivasinya, tempat ini akan mampu memberikan jumlah energi terbesar yang dijamin kepadanya. Wanita besar dan kecil itu mungkin telah menyetujui instruksi Xiao Yan dengan mulut mereka, tapi Xiao Yan tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiao Yan yakin dengan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Dou Zong sudah cukup untuk berkeliaran di Kekaisaran Jiama tanpa lawan. Meskipun pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Oleh karena itu, meski mengetahui mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai, Xiao Yan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas penyempurnaan pilnya yang sangat terbebani. Ekspresi alkemis biasa akan pucat saat melihatnya. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu seperti cermin halus di sampingnya. Pada saat ini, banyak bahan obat tersusun rapi di atas platform batu. Semua bahan obat ini disimpan di dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua sedikit bergetar. Xiao Yan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara 2 pil obat, menyempurnakan Dou Spirit Pill, sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Migti Huang Pill, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sudah dipersiapkan dengan baik kali ini. Dia tidak hanya berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, tetapi dia juga menemukan cukup banyak dari mereka di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia hanya menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil Huang Perkasa, seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiao Yan memilih untuk memperbaiki Dou Spirit Pills setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah disempurnakan saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiao Yan juga akan merasa sakit hati jika dia menyia-nyiakannya tanpa alasan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan dalam pikirannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi nyala api ganas yang naik di dalamnya.
Ketika nyala api di dalam kuali obat semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini tentu saja tidak berdampak sedikit pun pada Xiao Yan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan bahan obat diambil di antara mereka. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah mengirimkan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi penyempurnaan Xiao Yan yang sulit kali ini secara resmi dimulai. Xian dan Medusa di dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiao Yan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring waktu Xiao Yan digunakan untuk memperbaiki pil meningkat, Xian, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih binatang ajaib itu di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang mengakibatkan dia menjadi sangat bosan. Pada hari tertentu, dia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan binatang ajaib ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta alam itu dengan energi padat, pandangan Xian setiap kali dilemparkan ke arah harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak hewan ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta jatuh ke tangan mereka, itu akan membangkitkan banyak binatang ajaib bermata merah untuk mengejar mereka berdua dengan gila-gilaan. Utak-atik oleh satu setan besar dan satu wanita kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu sunyi, berulang kali dipenuhi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta alam mendarat di tangan Xian dengan aliran waktu. Semua hal yang dia peroleh ini diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat di pegunungan binatang ajaib ini telah dikunjungi oleh Xian dan Medusa. Penjarahan yang kuat ini secara alami mengakibatkan kemarahan semua orang. Pegunungan binatang ajaib ini tidak kekurangan beberapa binatang ajaib yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak magical beast yang kuat mulai berkumpul bersama setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian, barisan yang luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam magical beast mountain range. Lineup dengan banyak magical beast ini bertemu dengan Xian dan Medusa pada hari kedua ketika mereka bertindak sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Xian dan Medusa melihat binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang mengerumuni seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Xian dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian pegunungan binatang ajaib ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Xian dan Medusa. Tentara bayaran yang berburu magical beast di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh semua orang berubah sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang buas yang datang berkerumun seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa. Namun, beruntung Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebaliknya, dia membawa Xian dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua hewan ajaib di ekornya, mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Mereka berdua tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun mereka berdua tidak takut, kemungkinan Xiao Yan, yang sedang memurnikan pil, akan terganggu jika binatang ajaib gila itu menemukan tempat ini. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, bahkan Xian hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan binatang ajaib di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Xian menjadi tenang. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Xian yang biasanya hidup mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tinggal di lembah selama 5 hingga 6 hari.
Awalnya, hanya kata-katanya yang berkurang. Perlahan-lahan, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi mendidih panas seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Xian secara alami menyebabkan Medusa pucat karena terkejut. Namun, dia tidak mengerti semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Xian. Namun, saat dia ragu-ragu apakah dia harus memanggil Xiaoyan, Xian tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang melilit tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah mengkonsumsi terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik peringkat. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah gunung hijau subur. Kadang-kadang, akan ada binatang ajaib berukuran bagus melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba muncul, menyebabkan lembah dipenuhi dengan kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam tempat di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa.